dari Jakarta jam 5. Jadi gak ngantuk Bapak Ibu Saudara. Karena bangun jam 3 kan? Jam 2 ya. Jadi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang suami Bapak Ibu. Suami ini bekerja di sebuah perusahaan. Setiap jam 12 siang dia cepat-cepat pergi dari kantornya untuk menjenguk sang istri yang berada di rumah sakit. Setiap jam 12 siang. Ketika teman-teman yang ngajak, ayo kita makan sama-sama, sang suami berkata begini, ya, saya harus pergi ke rumah sakit untuk memberi makan istri saya. Begitu. Usut punya usut Bapak Ibu Saudara, teman-temannya, ini istrinya sakit apa tuh? Kok harus dikasih makan begitu Bapak Ibu Saudara? Dan ternyata memang bahwa sang istri itu menderita gangguan jiwa Bapak Ibu Saudara. Sehingga sang suami harus setiap jam 12 siang memberi sang istri makan karena jiwanya terganggu. Teman-temannya tahu begitu, dan teman-teman berkata, ngapain kamu ini? Setiap jam 12 siang harus kasih makan istrimu. Kan istrimu gak kenal kamu siapa sudah sekarang. Istrimu kan gak tahu kamu ini siapa. Dia kasihlah suster yang kasih makan. Ngapain kamu kasih makan? Toh dia gak kenal juga dengan kamu, kata teman-temannya. Si suami berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kawan, memang istri saya tidak kenal siapa saya lagi, tidak tahu siapa saya lagi. Masalahnya, saya tahu siapa dia. Itu. Masalahnya, saya ini tahu siapa dia. Sehingga saya harus tetap memperhatikan dia. Karena saya tahu siapa dia. Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang kesetiaan pagi hari ini. Kesetiaan itu diuji oleh waktu Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang tidak baik. Betul kan? Kalau kata kesetiaan dibandingkan dengan begini, keadaan normal, keadaan baik, kaya raya, harta melimpah, semua nyaman, kesetiaan gak bisa teruji di situ. Kesetiaan hanya bisa teruji ketika dalam kondisi-kondisi abnormal. Ya. Makanya ada kalau Bapak Ibu yang sudah pernah nikah, kan ada janji nikah yang dibacakan, betul ya? Ya. Saya berjanji akan menerima engkau sakit sehat, apa lagi itu? Susah senang, miskin kaya. Tetapi itu akan menjadi sebuah lembaran janji saja, hanya kosong saja Bapak Ibu Saudara, tanpa ada pembuktian. Nah, pembuktiannya kapan? Ketika salah satu dari kedua orang tersebut mengalami sakit, susah, terpuruk, barulah situ kesetiaan akan diuji. Jadi anak-anak muda, kalau engkau nanti punya pasangan gini, saya setia. Belum. Hah? Saya akan setia kepadamu. Itu omong-omong. Ya, anak-anak muda. Karena apa? Kau belum pernah mengalaminya. Di mana ada kondisi-kondisi yang abnormal, disitulah kesetiaan baru teruji. Makanya sekarang banyak gitu kan. Ada uang abang, apa ibu-ibu? Ada uang
Nggak ada uang. Hah? Iya, itu kan prinsip dunia, Pak. Ada uang, abangku sayang. Nah, dalaro hepeng, ku tendang kau lalang, ku cari abang yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu prinsip dunia. Ya, kalau ada kepentingannya, dia bisa setia, Bapak Ibu Saudara. Itu manusia. Saya kemarin lihat Pak Eras, Bapak Ibu Saudara, di ibadah impartasi para gembala-gembala. Saya lihat jalannya masih agak susah, belum? Ya, masih agak susah karena tangan kanannya masih nggak berfungsi baik. Stroke di tangan kirinya dia sudah oke, jalannya pun agak susah. Tetapi yang membuat hati saya bergetar begini, bisa loh dia itu datang di setiap pertemuan ibadah loh. Coba dengan kondisi model seperti itu, beliau masih bisa menyempatkan hadir di pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di GSKI Rehoboth, Jakarta. Saya bertanya begini, kira-kira ya, kalau saya ada di posisi beliau, belum tentu, Pak. Saya akan punya banyak alasan untuk menyatakan begini, mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk hadir di pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kondisi beliau sudah begitu, Bapak Ibu Saudara, masih susah berjalan, masih susah bergerak, tetapi masih saja di ibadah. Saya perhatikan, dia serius nyanyi, dia serius menyembah, dia angkat tangan kirinya. Bapak Ibu Saudara, itu gembala senior kita yang patut kita teladan dan contoh. Nah, kita meriang saja. Kenapa nggak datang, Pak? Meriang, Pak. Meriang sudah nggak datang gereja, sudah nggak ibadah. Kenapa Pak Bu nggak datang gereja? Gerimis, Pak. Gerimis. Nggak datang. Kenapa, Pak? Nggak datang gereja, Pak, Bu? Habis berkelahi dengan suami, habis ribut dengan anak, dengan istri. Terus nggak gereja? Enggak. Percuma, Pak. Kalau hati lagi panas. Ada aja alasan. Coba, apalagi kalau kita di posisi seperti Pak Eras, bisa nggak kita tetap setia datang untuk datang ibadah, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Makanya Pak Franky Chong berkata begini, kalau Pak Eras itu katanya, kalau ada gelombang 2-3 meter di depan dan Pak Eras ada di sebuah kapal, Pak Eras masih bisa begini dan tersenyum. Tapi Franky Chong berkata, kalau saya belum sanggup. Saya apalagi sadar menjadi bahan pertanyaan buat saya, sanggup nggak untuk tetap setia? Mbak, Bu, itu perkarakan saya. Kenapa nggak datang ibadah?
lagi banyak orderan Pak. Sibuk Pak, orderan banyak. Jadi kita online saja ya Pak. Makanya kata Pak Eros begini, kita tuh sering menjadikan Tuhan tuh, maaf ya, kata Pak Eros, kacung kampret. Seperti dia itu bukan siapa-siapa. Seperti itu bukan, nggak ada apa-apa begitu Bapak Ibu Saudara. Sampai beliau katakan kita menganggap seperti dia tuh Tuhan seperti kacung kampret tuh bahasanya itu. Karena apa? Katanya banyak nggak setianya. Nah kalau nyanyi kan pintar kita. Tuhan Yesus setia. Nah, terus Dia sabar. Itu Tuhan Yesus. Nah kita, Bapak Ibu Saudara, kita ini bagaimana? Makanya Pak Frege cuma kata dulu, gembala-gembala, jangan berdoa dulu untuk bertambahnya jemaat. Berdoa dulu agar jemaat itu setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Percuma punya jemaat banyak, tetapi isinya orang-orang tidak setia. Itu cuma menghangatkan bangku-bangku gereja saja. Karena memang mereka tidak punya kesetiaan dalam pengiringannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kan mencontoh juga bisa mencontoh seperti seekor binatang. Pernah dengar filmnya Hachiko? Bapak Ibu Saudara, coba tampilkan Hachiko. Nah ini dia, seekor anjing Bapak Ibu Saudara di Jepang. Hachiko ini dipelihara oleh seorang profesor bernama Profesor Ueno. Di Jepang dari kecil Hachiko dipelihara. Nah Profesor Ueno itu tinggal di daerah yang bernama Shibuya. Nah setiap pagi Profesor Ueno harus pergi ke kota lain untuk mengajar. Hachiko setiap pagi mengantar sang profesor, sang tuannya ke pelabuhan, stasiun kereta api. Mana kereta apinya? Nah, ini. Jadi Hachiko tuh ngantar sang profesor. Setelah sang profesor naik kereta api, Hachiko kembali ke rumah. Hachiko balik lagi ke stasiun kereta api jam 4 sore. Karena sang profesor itu pulang dari kota dia tempat mengajar ke Shibuya jam 4 sore. Jadi Hachiko tunggu di stasiun kereta api Shibuya. Ketika sang profesor turun, wah seneng, namanya anjing nih. Kalau punya anjing ya, kalau nggak punya anjing kan susah. Saya menggambarkannya, saya tadi pulang ini, oh si Boni itu, bukan Boni itu loh ya. Ya anjing, Boni dong anjing dong ya. Enggak. Boni yang di rumah saya maksudnya. Waduh, senang gitu dia, waduh, ketemu dengan tuannya. Karena saya deket sama Boni, sering main. Senang dia bagus, oh ekoran goyang-goyang, waduh, senang dia. Ah begitu pun juga dengan Hachiko. Ketika sang profesor turun dari kereta, dia senang. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari ketika sang profesor berangkat kembali ke kota yang lain untuk mengajar, seperti biasa Hachiko menunggu. Ternyata sang profesor tidak turun dari kereta. Hachiko, yang mana nih Tuhan? Gak ada turun dari kereta. Profesor Ueno, Hachiko kembali lagi. Pagi dia datang lagi, tidak ada. Baik. Sore dia datang lagi, tidak ada. Ternyata sang Profesor Ueno
mengalami serangan jantung di kampus yang diajari. Masalahnya, Profesor Ueno tidak dikuburkan di kota Shibuya, dikuburkan di kota lain. Jadi Hachiko tetap. Tetapi Hachiko tetap datang pagi, tetap datang sore, tetap datang pagi, tetap datang sore. Sampai Hachiko meninggal, dia tunggu roh tuannya tidak datang-datang. Bapak Ibu tahu berapa lama Hachiko nunggu? 9 bulan 15 hari. Dia tunggu tuannya. Pagi datang, balik. Sore datang, balik. 9 bulan 15 hari. Hachiko menunggu tuannya. Dan akhirnya Hachiko meninggal. Inna Aindi. Orang-orang Shibuya kenal Hachiko dan mereka membangun sebuah monumen di persis di kota Shibuya. Mana monumennya? Mana lain? Nggak ada. Kenapa laptopnya ini? Mana dia? Ini dia. Ini monumen yang terbuat dari perunggu di kota Shibuya, Bapak Ibu Saudara. Tanda masyarakat kota Shibuya memperingati tentang Hachiko. Ketika orang melihat monumen ini, Bapak Ibu Saudara, patung ini, mereka teringat akan cinta dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi seperti yang saya bicarakan di awal. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu susah dan sulit. Gak gampang hanya sekedar diomong-omongkan. Aku setia kepadamu Tuhan, aku setia kepadamu istriku. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu ketika sama istri, ya, belum mengerti kebenaran. Ya, ketika sekarang mengerti kebenaran, Pak Eras katakan begini, pernikahan itu ya, bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Jadi saya akan praktekkan. Saya ketika menikah sama dia bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Walaupun saya sakit. Ya. Pak, kan susah itu. Nah dia ini kan orangnya pakai bahasa apa ya? Bahasa istri, bahasa ngeles. Misalkan kita jalan gitu, dia bilang gini, enak restoran tuh yang gitu aja. Nah saya sebagai suami kan saya paham maksudnya begini, ayo kita makan di situ. Nah para bapak-bapak kalau ada sandi-sandi begitu, pekalah kamu. Nah ada bapak-bapak nggak peka, enak yang situ, nggak enak. Pak harus peka. Bagus yang sepatunya, jelek itu gimana? Ya Pak, peka Pak. Lihat sepatu istrimu sudah jelek, istrimu biarin aja, dijahit aja yang ini sudah berapa kali jahit masalahnya. Iya nggak sih? Iya Pak, kalau pakai istrimu gini, aduh sudah jelek pakai istrimu, ya kasih belilah yang baik. Nah ketika dia ngomong gini, ayah itu makan enak, sebenarnya saya nggak suka makanan itu, tetapi saya ingat bahwa pernikahan itu memberi kebahagiaan, betul. Sudah kita makan
makannya. Padahal saya nggak suka makanan itu, tapi saya suka-sukain. Karena apa? Ingin membuat dia bahagia. Itu pernikahan, Pak. Menjaga perasaan pasanganmu. Bagaimana kita berkata, aku jaga perasaanmu Tuhan. Perasaan istri saja kita nggak bisa jaga. Bagaimana Bu? Baru sebelumnya Bu. Belum pernah kulihat ini. Baru kok dia? Baru, saya ngomong baru. Beli sendal baru waktu itu. Puji Tuhan, ya. Ya, aku kasih persembahan Bu. Memang kesetiaan itu akan diuji oleh situasi yang enggak normal, Pak. Barulah teruji kesetiaan. Makanya banyak bapak-bapak ini ya, mohon maaf ya, di luar sana di sini enggak berselingkuh, ya, sudah enggak setia. Bagaimana dia setia sama Tuhannya, sama istrinya saja tidak setia. Dia tanya dong, ya kalau kamu banyak uang, kamu diri cewek lain ya? Enggak lah. Lu kenapa? Lu uang tuh di kamu. Uang saya itu di dia semua. Dia itu bendahara. Nah, kelola ya. Saya nggak pernah tanya itu uangnya, uang kita sudah berapa? Nggak ada pernah tanya saya. Tidak ya. Dia kan ngomong gini, ya, kayaknya uang sudah menipis. Maksudnya, saya harus kerja keras kali Pak. Tuh, suami-suami harus bertanggung jawab atas keluargamu. Kerja keras, itu tanggung jawab kita. Bentuk kesetiaan kita kepada pasangan kita. Amin Ibu. Amin lah. Makasih Pak Ivan, makasih. Ya, ya. Nah, Bapak-bapak, kita sebagai imam, bentuk kesetiaan itu harus kita buktikan dalam tingkah laku dan sikap-sikap hidup kita. Ya. Amin ya Pak ya. Begitu apalagi dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita, Sang Juru Selamat kita, yang telah mati bagi kita. Kita harus membuktikan kesetiaan kita. Kenapa? Nah, Wahyu 20. Wahyu, kita baca Wahyu lainnya 10. Ini Wahyu 2 ayat 10 ya? Betul, ayat 10. Yang B, hendaklah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Yang katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang setia sampai mati dalam pengiringan untuk pengikut Yesus yang akan menerima mahkota kehidupan. Bagi orang-orang yang tidak setia, tidak akan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah. Makanya apa? Ayo kita belajar setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu. Selama tubuh kita masih sehat, diberi nafas, diberi kekuatan, Pak, pergunakan itu semua sebagai pengabdian kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan malas, Pak. Jangan malas
malas datang pertemuan-pertemuan ibadahmu. Karena itulah diuji engkau. Engkau ini setia nggak sama aku ini sampai mati. Karena apa? Aku telah setia kepadamu nak, dengan mengaruniakan, memberikan hidupku mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus hidupmu. Aku sudah lakukan kesetiaanku itu kepadamu. Sekarang bagaimana dengan dirimu ini? Banyak orang Kristen berkata begini, apa lu? Agama Kristen mati di surga lah. Dari mana? Hanya orang-orang yang setia sampai mati yang akan mendapat mahkota kemuliaan. Kalau kau nggak setia, bagaimana kau nanti di sana, Pak? Loh Pak, aku ini nggak setia karena memang kondisiku tidak baik-baik saja. Loh memang disitulah kesetiaan akan diuji. Ketika kondisimu tidak baik-baik saja, apakah engkau tetap setia dalam pengiringanmu kepada Yesus Tuhan? Kalau kondisimu baik, uangmu banyak, terus kau setia, semua orang di luar sana bisa begitu. Betul. Di rekening ATM ada 1 M, 1 juta saja. Dikatakan aku mau setia Tuhan. Enak ngomongnya. Karena orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa berkata begitu. Karena di rekeningnya ada ratusan juta rupiah. Nah, kalau di rekeningmu tinggal 100.000 rupiah, waduh, angel ini. Tiba-tiba ada durung-durung lewat. Nah, durung tahu itu sembahan itu bahasa Batak durung. Nah, ini lewat lagi satu ini, duit 100.000. Gimana? Untuk ini nafas dulu Tuhan, karena belum ada. Di situ kan terbukti Pak kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau punya duit semua banyak sini, Tuhan Yesus setia, gampang nyanyinya kita. Tapi dalam kondisi susah, sulit, tertekan, terhimpit, tetap setia tidak. Emang Yesus ngapain Pak? Dia itu contoh dan teladan kita dalam kesetiaan. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kepada Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini loh kesetiaan Yesus, katakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa makanan itu? Bahasa aslinya. Makananku itu broma. Broma itu gini, nafkah rezeki. Kalau guru-guru sekolah minggu harus di iya oke. Makananku itu broma, artinya nafkah dan rezeki. Jadi Yesus mengatakan begini, nafkahku itu, rezekiku itu bukan ini, bukan, tetapi melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bisa soal nafkah rezeki, apa nafkah kita Bang? Duit, apa? Materi. Itu yang kita dipikirkan, bahwa nafkah dan rezeki kita tuh bicara soal apa? Kebutuhan jasmani. Tetapi kesetiaan Tuhan Yesus, Dia berkata lain. Makananku, nafkahku, rezekiku bukan soal materi dan makan, minum, bukan. Tapi ketika aku melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada aku. Waduh. Kristen sejati yang model begini.
Jadi jemaat Basileia ya, ayo kita berjuang untuk memiliki kesetiaan yang seperti Yesus Tuhan kita telah contohkan dan teladankan dalam kehidupan kita pribadi. Pasti tadi setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hal-hal ibadah saja Pak, kita nggak setia, apalagi dalam hal-hal yang menyangkut nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula itu kesetiaannya teruji. Bagaimana tidak teruji? Kristen, dimasukkan di kolosium, bukan suruh lari-lari Pak. Masalahnya disuruh kejar-kejaran sama si singa. Nah coba, kejar-kejaran sama kucing masih gak apa. Ini yang ngejar-ngejar di mereka itu singa. Dan diterkam, dimakan, dibunuh. Coba, masihkah kita tetap setia? Kalau sekarang, dalam kondisi sekarang, dengan model kita begini, kenapa ke gereja? Meriang Pak. Kenapa ke gereja? Orderan banyak. Kenapa ke gereja? Aduh Pak, krimis. Kalau pada waktu kita ada di situ, pada waktu itu, kira-kira kita nyangkal atau tidak? Enggak lah Pak. Bohong. Meriang aja nggak gereja. Dulu pernah ada jemaat lama. Saya kan suka habis ibadah kan suka ke mall. Saya biasanya Bapak Ibu Saudara kalau ibadah tuh di belakang. Saya absenin tuh jemaat. Ini nggak datang, ini nggak datang. Saya ke mall dong. Ketemu salah seorang jemaat bersama dengan keluarga. Tidak datang di gereja tetapi datang di mall. Saya tanya dong, Bu, kenapa tadi tidak datang? Mati air Pak. Mati air kok bisa ke mall? Gereja tidak bisa. Ini Kristen model apa? Enggak merasakan begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada hidupnya. Mati loh Tuhan itu untuk hidupnya, untuk menebus dosa. Kok kita gara-gara mati air tidak pergi ke gereja? Perginya bisa ke mall, Bapak Ibu Saudara. Pak, kesetiaan itu banyak pertaruhannya. Mau gereja, gimana Helena? Bu, ada di rumah kah? Mau ngapain Bu? Mau nusuk? Nah, jam berapa? Jam 9 kira-kira bisa Bu? Ah, mau ini atau mau ini? Ini? Pertempuran. Pertempuran Pak. Tusuk. Gereja bisa minggu depan lagi kan? Coba gereja ini seminggu sekali saja masih aja. Bukan tiap hari loh Bu. 1 minggu sekali untuk datang bertemu dengan Tuhan, beribadah, membuktikan cinta dan kesetiaan kita kepadanya. Kita masih menggadaikan dengan banyak hal-hal. Ngeri dong. Kita termasuk sekali ngeri Pak. Untung kita ini tidak ada pada waktu jemaat mula-mula. Kalau ada pada jemaat mula-mula, nyangkal semua kita ini. Ya. Paham ya Bu ya? Nah, cek dulu. Sudah, kesetiaan kita ditaruh mana Pak? Itu contoh Tuhan Yesus.
Di bawah Tuhan Yesus ada contoh lagi, Rasul Paulus. Coba Filipi. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Rasul Paulus, Pak, orang pintar, orang cerdas, orang terkenal pada zamannya. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Coba bisakah kita berkata seperti Rasul, yang ku kehendaki mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan dan penderitaannya. Makanya ya, Rasul Paulus gak takut mati dia. Mati dipancung kepalanya. Tapi sebelum dipancung kepalanya, Rasul Paulus seperti ini. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Kenapa? Dia kedapatan setia dalam pengirangannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, coba Basilia belajar setia ya. Kalau bisa, kosongkan hari Minggumu itu. Bu, Minggu buka, tutup. Kenapa tutup, Bu? Ibadah itu kepada Tuhan. Karena aku buktikan cinta dan kesetiaanku kepadanya. Tutup hari Minggu. Gak buka Minggu besok atau jam 9 sampai jam 12 tutup. Setelah itu buka kembali. Amin, Pak. Kalau kita nggak bisa begitu, Pak, Tuhan. Kemana? Kejar setoran. Memangnya berkat itu datang dari mana, Bu? Pak, berkat itu datang dari Tuhan. Pak, ya, belajar, Pak, setia sama Tuhan. Itu di tempat-tempat ibadah. Di rumah pun kita harus belajar setia untuk melayani Dia, melayani perasaannya. Baca firman Tuhan yang seperti saya ngomong, satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru. Duduk diam, setia seperti Maria melayani Tuhan di kaki Tuhan Yesus. Nah, Pak, Bu, kenapa orang tidak bisa setia, Bu? Karena begini, dia tidak punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, biar pelayanan di sini, Bu, Pak, Bu, khotbah begini, tetapi belum tentu setia. Karena apa? Pengenalan akan Tuhannya nggak dalam. Makanya Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal. Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengenal secara dalam siapa itu Tuhan, kau gadaikan semua waktumu, kesempatanmu, tenagamu, kau gadaikan semua itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Gak mengenal, Pak, siapa Tuhan kita itu. Makanya Basilia itu kenal lebih dalam siapa Tuhan itu, siapa Tuhan Yesus itu, siapa Bapa itu, lebih banyak mengenal Dia. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya ya, saya nggak kaget sekarang kenapa banyak orang gak setia, karena betullah ketahuan dia tuh belum mengenal lebih dalam siapa Tuhannya. Nggak kenal dia, cuma Kristen KTP. Kenal Tuhan? Tidak. Terbukti dari mana? Kesetiaannya, Pak. Coba kita ini. Hebat betul kita. Ya, bukan. Sekali ini sadarlah, ya. Saya pun sudah berjuang setia sampai mati
Berjuang saya Pak Bu, agar saya nggak tertolak nanti di sana. Dengan cara apa Pak? Mengenal Dia yang saya layani itu, mengenal Dia yang saya iring itu, siapa itu sebenarnya. Makanya ya, Bu, waktu masa itu masalahmu kalau kamu nggak setia, karena kamu nggak kenal siapa Tuhan itu. Belum. Lebih dalam lagi, belum kita mengenal Dia. Makanya kita sembarangan, sembrono, meriang, lewat, sibuk, lewat. Tunggu itu aja. Kita bisa lebih asik dengan ini Pak, Bu. Betul ya? Biasa daripada baca ini. Asik mana Bu? Bacanya tuh ya Pak, Doi. Hati-hati ya Pak Bu ya, dalam menjalani hidup ini ya. Jangan sembrono, jangan. Hati-hati Pak. Karena waktu kita ini terbatas. Waktu kita pulang nanti, apa yang saya kemarin khotbahkan, kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan beri kepada kita. Waktu kita, kesempatan kita, tenaga kita, jabatan kita, pelayanan kita, harus kita bawa itu di pengadilan tahta Kristus, dan kita harus bertanggungjawabkan itu. Bahaya enggak? Kalau kita cuma hidup sembrono saja, suka-suka kita, susah kali Pak. Ya. Ayo kita kasih ya, belajar setia Pak ya, dan panggilan kita kepada Tuhan ya. Kenal lebih dalam siapa Bapak itu, siapa Tuhan itu, lebih kenal lebih dalam. Agar apa? Belajar berjuang untuk setia sama Dia. Kau korbankan waktumu, bukti kesetiaanmu kepada Dia. Kau korbankan tenagamu, bukti kesetiaanmu kepada Dia. Kau korbankan uang mungkin, bukti kesetiaanmu kepada Dia. Kau beri yang terbaik pada Dia. Tanda kesetiaan dalam pemilihan Dia. Belum nyawa kita Pak diminta, cuma waktumu diminta, tenagamu diminta, duitmu kalau ada pun diminta. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Ya. Kita toh nggak bisa berikan itu. Yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Betapa sedihnya. Selalu berjuang ya Pak Ibu. Ya. Selama masih ada nafas di kehidupanmu Pak Ibu, dalam kondisi apapun, kondisimu sekarang, setia. Tetap ikut Tuhan. Kau berkata, walaupun aku terpuruk, aku boleh tetap setia. Gak kemana-mana. Tetap setia, tetap datang beribadah. Gak kemana-mana. Itu baru di gereja, baru di rumah, kehidupan hari-hari. Saya gak tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Berjuang ya Pak ya, agar kita tidak bagi Tuhan menjadi orang-orang, umat-umat yang setia, dan pada suatu saat kita memperoleh mahkota dari selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun